Halo semuanya, sekarang saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Pada tahun 1854, ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon pegawai. Dan juga tahun 1984 juga didirikan Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, rakyatnya hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pada penghujung abad ke-19, Hindia Belanda memutuskan mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Selain itu, Stovia berperan sebagai tempat persemayaman para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Pada tahun 1903, Kartini membuka sekolah Kartini di Jepara, kemudian membuka sekolah di Rembang. Kartini berjuang untuk melepaskan kaum wanita dari belenggu adat-adat istiadat tersebut agar dapat meningkatkan kedudukan dan derajat wanita atau yang disebut dengan emansipasi wanita. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri atau sekolah perempuan dengan jumlah murid 20 orang. Pada tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah Pasundan, bermunculan beberapa sekolah istri, terutama yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Tahun 1922, terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Berjalannya waktu juga menghantarkan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. 3 semboyan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pendidikan antara tahun 1945 sampai 1950 adalah pendidikan masa perjuangan. Ciri-ciri pada pendidikan masa periode ini adalah semacam dualisme dalam pendidikan. Di salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai atau dipengaruhi oleh Belanda, sedangkan di pihak lain langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Masa Orde Lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang. Orde Baru tahun 1968 sampai 1998 merupakan pendidikan Orde Baru. Hal untuk mendapatkan kesetaraan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diberikan ruang kebebasan untuk dapat berkembang. Pendidikan masa kini. Pendidikan di masa sekarang mengalami peningkatan. Pembelajaran berpusat pada siswa dan guru diberikan kebebasan dalam menentukan proses pembelajaran.
Pendidikan sekarang sudah mulai maju, apalagi di era abad 21 ini. Anak-anak tidak lagi didikte oleh keinginan siapapun. Dunia pendidikan dari zaman kolonial sampai di era modern ini banyak mengalami perubahan pesat seiring perubahan zaman yang semakin canggih. Segala aturan dan tujuan pendidikan perlahan mulai berubah dimulai saat berdiri taman siswa. Anak-anak sekolah bisa belajar dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tanpa adanya tekanan dan pembatasan, dengan istilah yang sering kita kenal dengan merdeka belajar. Namun, di balik perbedaan yang begitu terasa, masih ada kesempatan yang masih melekat di bangsa kita dengan Belanda, yakni perlakuan khusus bagi anak pejabat dan orang kaya. Mereka diberlakukan atau diberikan jalur khusus dibanding dengan anak yang berada pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Para anak pejabat atau anak konglomerat diberlakukan spesial, bisa memilih jalur pendidikan yang mereka inginkan, tanpa berbagai macam aturan dan persyaratan untuk menempuh pendidikan. Ini sama halnya pada zaman kolonial. Anak-anak priai bisa menikmati pendidikan dengan perlakuan khusus dibandingkan anak-anak pada kalangan ekonomi ke bawah dan juga anak rakyat biasa. Terima kasih telah menyaksikan.